Matius 18 ayat 15 sampai 20 perikopnya tentang menasihati sesama saudara. Tetapi ayat 19 dan 20 berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam persekutuan dan tentang doa yang dikabulkan melalui persekutuan. Mengapa ayat 19 dan 20 masuk dalam perikop menasihati sesama, padahal sepertinya tidak ada kaitannya dengan perikop tersebut? Ya, mari kita baca dulu ya teksnya, Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, kalau saudara melihat ayat 15 sampai ayat yang ke-17, itu memang bicara soal menasihati sesama saudara, dan dalam hal ini itu ada kaitannya dengan siasat gereja. Siasat gereja itu adalah disiplin gereja. Bagaimana gereja bertindak atau bersikap terhadap orang-orang yang berdosa yang ada di dalam gereja. Nah, kalau kita lihat di sini ayat 15 disuruh tegur 4 mata. Jadi kalau ada orang yang bermasalah atau berbuat dosa di tengah-tengah jemaat, maka dikatakan tahap awal adalah tegur 4 mata. Setelah itu kalau tegur 4 mata tidak berhasil, maka harus membawa 2-3 orang lagi. Ya, itu yang dibicarakan dalam ayat yang ke-16. Lalu kalau seandainya 2-3 orang itu tidak berhasil, lalu bawalah dalam jemaat. Itu di ayat yang ke-17 bagian awal. Lalu kalau ternyata di depan jemaat ternyata tidak berhasil juga, maka lakukanlah siasat gereja di ayat 17b ya. Dan jika dia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Nah, di sini kita bisa lihat siasat gereja itu adalah dia diberhentikan dari gereja atau dikeluarkan dari gereja. Ya, itu disebut sebagai siasat gereja. Nah, kalau ini kita paham. Walaupun kita juga ingat bahwa siasat gereja ini sangat jarang gereja berani melakukannya, tapi tetap ada gereja yang melakukannya. Kami sendiri pernah melakukan siasat gereja. Tapi saudara, tiba-tiba dia masuk ke ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa makna ayat ini? Nah, sebenarnya kata-kata di dalam ayat 18 ini mirip dengan kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus di Matius 16 ayat 19 yang sudah saya bahas pada episode kali lalu, ya, bahwa apa yang kau ikat di dunia, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Lalu juga kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Sama dengan ayat ini. Nah, karena itu maka maknanya juga sama. Juga secara khusus apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kata-kata mengikat itu artinya melarang, melepaskan itu artinya mengizinkan. Itu yang sudah dibahas ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah mengapa ayat ini dibicarakan di sini setelah pembicaraan tentang masalah siasat gereja atau peneguran terhadap orang berdosa. Maksudnya begini, bahwa ayat ini mau menunjukkan bahwa Tuhan di surga itu akan bersikap atau bertindak sama atau sejalan dengan keputusan gereja pada waktu gereja melakukan disiplin atau siasat gereja.
Jadi misalnya ada Pak Julius misalnya ya bikin masalah dalam gereja, lalu saya harus lakukan panggil empat mata, tegur Pak Julius ini salah gini-gini terus, tetapi tidak mau peduli, lalu saya bawa lagi 2-3 orang bicara lagi, ternyata tidak juga, lalu saya bawa pada pertemuan jemaat, ternyata setelah dalam pertemuan jemaat pun tetap tidak lakukan, tetap tidak mau bertobat, lalu akhirnya siasat gereja turun, Pak Julius kami berhentikan dari gereja sampai terjadi pertobatan. Nah, pada waktu gereja memutuskan asal langkahnya sudah benar dan tepat, itu betul-betul salah, gereja betul-betul benar, langkahnya sudah dilakukan, maka Pak Julius kita berhentikan dari gereja. Nah, Tuhan sejalan dengan keputusan itu. Ya, ini lain cerita kalau ternyata Pak tidak salah ya, gereja yang salah ya. Kalau memang begitu, oke. Tapi kalau ini betul-betul dilakukan atas kebenaran bahwa gereja betul benar dan Pak Julius salah, maka keputusan gereja itu disetujui oleh Tuhan. Tuhan bertindak sejalan dengan keputusan gereja untuk melakukan siasat gereja atau disiplin itu, atau bahkan ketika gereja menerima kembali orang yang sudah bertobat, ya. Jadi dengan kata lain, maka di sini karena itulah dibilang apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Jadi apa yang ketika gereja melarang ini tidak boleh terlibat lagi, maka Tuhan setuju dengan itu. Ketika gereja menerima kembali, maka Tuhan setuju dengan itu. Ya, itulah sebabnya mengapa pembicaraan ini masuk ke dalam konteks seperti ini. Ya. Karena itu saudara, jangan main-main. Bahwa kalau memang betul-betul Pak Julius salah misalnya ya, lalu siasat gereja setelah pertemuan jemaat memutuskan Pak Julius dikucilkan atau terkena siasat gereja, diterima, itu surga pun mengakui itu. Kalau itu keputusan itu benar dan disetujui surga, jangan ada yang bikin masalah. Jangan ada yang sok jadi pahlawan lalu membela orang yang bersalah yang kena siasat gereja, itu juga melawan Tuhan. Tapi pada saat kita menarik Pak Julius setelah bertobat, jangan ada yang menolak. Ya, karena apa yang kita ikat di dunia terikat di surga, apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga. Nah, itu maksudnya, ya. Lalu masuk ini ayat yang ke-19-20 ini yang rasanya aneh ini, ya. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hubungannya ini apa dengan ini kasus siasat gereja ini? Nah, hubungannya begini, bahwa ternyata melakukan siasat gereja itu tidak mudah. Ya, tidak sembarang dilakukan. Karena itulah setelah 4 mata harus 2-3 orang sebagai saksi, karena hukum Taurat bilang satu perkara itu sah, tidak disangsikan kalau ada 2-3 orang saksi. Sekarang sudah 2-3 orang saksi, sudah bawa ke jemaat lebih banyak orang lagi, ya. Tapi ingat bahwa keputusan itu penting, karena itu keputusan seperti ini tidak boleh dilakukan tanpa doa. Ya, keputusan ini tidak boleh dilakukan atau diambil tanpa doa. Karena itulah maka jemaat harus berdoa sungguh-sungguh sebelum pengambilan keputusan. Karena ini mengandung berkaitan dengan nasib orang ini. Betul. Ya. Kalau saya pecat Pak Julius, ternyata Pak Julius tidak salah, saya yang salah. Ini repot ini. Ya. Nah, karena itulah maka di sini perlu doa. Maka ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku. Tadi saksinya berapa Pak Julius? Saksinya 2 atau 3. 2 atau 3. Nah, sekarang cukup 2 saja. Tuhan sudah dengar doanya. Apalagi 3. Ya kan? Apalagi 3. Apalagi bukan cuma 3 lagi, tapi seluruh jemaat. Maka kalau seluruh jemaat meminta hikmat di dalam pengambilan keputusan bagi siasat gereja, maka disitulah dikatakan bahwa permintaan mereka akan dikabulkan. Dan ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi maksudnya adalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah 2 atau 3 orang, atau lebih lagi gereja Tuhan, di dalam permintaan mereka akan hikmat untuk melakukan siasat gereja secara benar dan secara tepat. Ya, jadi itu konteksnya seperti itu. Karena itu memang kelihatan kalau kita baca sekilas, kok ini aneh ya. Kenapa bicara siasat gereja tahu-tahu lari ke persekutuan doa di mana Tuhan hadir di tengah sana ya. Jadi maksudnya gini, bahwa
Tadi kan apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Tadi saya katakan, itu menunjukkan bahwa Tuhan setuju dengan itu. Mengapa Tuhan setuju dengan itu? Karena itu datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan dibuktikan dengan apa? Pada saat gereja berdoa, memohon hikmat bijaksana dari Tuhan di dalam memutuskan sesuatu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan kabulkan doa mereka, dan keputusan diambil secara benar. Maka apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Tuhan setuju dengan tindakan seperti itu. Ya, jadi itu konteksnya demikian. Ya. Ya.